semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Sani dari kelas 11 IPA 3. Video ini adalah untuk memenuhi tugas seni budaya tentang sejarah perkembangan musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah musik zaman romantik. Musik zaman romantik ini terjadi tahun 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap, batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Nah, zaman romantik ini dibagi jadi 3 fase nih. Ada yang pertama adalah romantik awal. Ini tuh terjadi tahun 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komposisi menimba bahan dan dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya saja. Kemudian yang kedua adalah romantik tinggi. Hal ini terjadi tahun 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Komposisi menciptakan karyanya dengan semangat baru yang romantis. Misalnya, Berlioz dari Prancis menciptakan simfoni fantastik. Ada Chopin dari Prancis memikat para pencipta musik piano. Paganini dari Italia menunjukkan kemahirannya dalam bermain biola. Kemudian yang ketiga adalah zaman romantik akhir. Hal ini terjadi tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru, yaitu adalah Frank Bruckner, Brahms, dan lain-lain, dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Kemudian adalah ciri khas zaman romantik. Nah, untuk ciri khasnya ini memiliki beberapa bentuk nih. Yang pertama, ada dari segi bentuk. Itu seni musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perluasan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang populer adalah lagu piano singkat, lagu sastra simfoni, dan drama musik. Yang kedua, segi harmoni. Musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatis. Yang ketiga, segi ritmik. Ritmik musik klasik dikembangkan. Unsur-unsur ritmik seperti tempo mendapat perhatian secara cermat karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dalam musik. Yang keempat, segi warna surya, yaitu instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat ditimbulkan suasana sakral dan hikmat. Nah, di zaman romantik ini timbul beberapa tokoh yang terkenal. Yang diantaranya ada Franz Peter Schubert, ada Robert Schumann, ada Robert Franz, ada Johannes Brahms, dan ada Wilhelm Richard. Selain tokoh yang terkenal, ada juga karya-karya yang pastinya sangat menakjubkan. Nah, yang pertama ada Symphony No. 9, The Late String Quartet and the Mrs. Adams, yaitu oleh Thor van Beethoven. Yang kedua ada Violin Concerto in A minor, On Wings of Song, Wedding March oleh Felix Mendelssohn. Yang ketiga Hungaria Rhapsodies, Liebestraum, Love Dream, Piano Concerto No. 1 oleh Franz Liszt. Yang keempat Etudes After Paganini, Caprice Impromptu Theme oleh Clara Wieck dan Robert Schumann. Kemudian alat musik zaman romantik itu ada beberapa, di antaranya ada seruling, yaitu tahun 1832 sampai 1847. Theobald Bourne bekerja mendesain ulang seruling untuk meningkatkan jangkauan, volume, dan intonasi instrumen. Yang kedua ada oboe, terinspirasi oleh desain Bourne. Charles Tribert membuat modifikasi serupa pada oboe. Kemudian yang ketiga ada saksofon, dibuat oleh Adolphe Sax, di mana Sax terinspirasi untuk menciptakan saksofon karena ingin menciptakan instrumen yang menggabungkan unsur instrumen dari keluarga woodwind dan brass. Kemudian yang keempat adalah tuba, yang ditemukan oleh Johann Gottfried Moritz dan putranya Karl Wilhelm Moritz tahun 1835. Itu dia tentang musik zaman romantik, dari fase-fasenya, ciri khas zaman romantik, tokohnya, alat musiknya, dan karya-karyanya. Itu dia mengenai musik zaman romantik.
Apabila dalam saya menyampaikan materi kurang jelas, terlalu cepat, atau terdapat kosakata yang mungkin kurang dipahami, saya mohon maaf. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.